Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, pengertian dan sejarah uang. Dalam Islam, uang dikenal sebagai nuqud atau zaman, yaitu sebagai sesuatu yang diterima masyarakat sebagai alat tukar dan pengukur nilai. Pada masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam menggunakan dinar dari emas dan dirham dari perak sebagai mata uang resmi. Seiring waktu, bentuk uang berubah dari logam menjadi uang kertas. Meskipun demikian, Islam tetap mengakui uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah selama fungsinya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Pembahasan kedua yaitu kriteria dan fungsi uang. Agar uang bisa diterima masyarakat, ia harus memenuhi kriteria seperti dijamin pemerintah, nilainya stabil, diterima umum, mudah dibawa dan disimpan, serta mudah dibagi. Dalam ekonomi Islam, fungsi utama uang hanya dua, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai pengukur nilai. Islam tidak menganjurkan penggunaan uang sebagai alat simpan kekayaan, karena hal ini dapat menyebabkan ketimpangan distribusi dan akumulasi kekayaan yang tidak produktif. Pembahasan ketiga yaitu jenis-jenis uang. Uang memiliki berbagai jenis, dibedakan berdasarkan bahan, seperti logam, yaitu emas, perak, tembaga, dan kertas. Berdasarkan nilai, ada yang memiliki nilai penuh seperti uang logam dan yang memiliki nilai fisiknya lebih kecil dari nilainya seperti uang kertas. Berdasarkan lembaga penerbit, yaitu uang kartal diterbitkan oleh bank sentral dan uang giral oleh bank umum. Berdasarkan wilayah beredar, yaitu lokal, regional, dan internasional seperti dolar. Jenis-jenis ini menunjukkan peran strategis uang dalam sistem keuangan global maupun syariah. Pembahasan keempat yaitu teori permintaan uang. Teori permintaan uang dalam Islam menjelaskan bahwa uang hanya boleh dimiliki untuk kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga. Adapun tiga mazhab membahas teori ini. Yang pertama, mazhab ihtisaduna, yaitu menekankan keadilan distribusi dan menolak eksploitasi sistemik. Ada mazhab mainstream, fokus pada intervensi pemerintah dalam mengelola uang yang tidak produktif. Dan ada mazhab alternatif, melihat bahwa uang hanya bernilai jika digunakan dalam aktivitas ekonomi real dan halal. Ketiganya menolak konsep uang sebagai sumber keuntungan semata. Adapun pembahasan kelima yaitu konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam sistem konvensional, uang dianggap sebagai modal atau kapital. Dikenal konsep time value of money, yaitu uang yang disimpan atau dipinjamkan nilainya bertambah seiring waktu. Konsep ini melahirkan sistem bunga atau riba, yang dalam Islam jelas dilarang. Uang juga dianggap sebagai penyimpan kekayaan dan bisa disewakan atau diinvestasikan tanpa keterkaitan langsung dengan sektor real. Pembahasan keenam yaitu konsep uang dalam ekonomi Islam. Islam memandang uang bukan sebagai komoditas, tetapi sebagai alat tukar. Uang tidak boleh diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan karena tidak memiliki nilai intrinsik. Islam menolak penimbunan atau ihtikar, spekulasi, dan riba. Sebaliknya, uang harus digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi nyata seperti perdagangan dan investasi halal. Prinsip distribusi kekayaan seperti zakat, infak, dan wakaf dijadikan mekanisme agar uang tidak hanya berputar di kalangan tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.